Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Wahyono. Pada segmen video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebuah citra terbentuk dari gelombang cahaya. Berikut adalah penjelasannya. Seperti kita ketahui, sebuah citra merupakan sebuah matriks yang masing-masing nilainya berupa intensitas cahaya, yang merupakan kuantitas dari banyaknya gelombang cahaya. Di dunia ini ada gelombang cahaya yang memang nampak dan bisa kita lihat, yaitu gelombang cahaya merah, gelombang cahaya hijau, dan juga gelombang cahaya biru. Untuk memahami bagaimana sebuah citra dibentuk dari gelombang cahaya, kita akan menggunakan ilustrasi ini. Misalnya kita memiliki 3 buah entitas, yaitu sumber cahaya, bisa saja ini matahari, atau mungkin lampu, kemudian objek, kemudian kamera. Mula-mula, sumber cahaya ini akan memancarkan gelombang cahaya ke objek, yaitu gelombang merah, gelombang hijau, gelombang biru. Nah, kemudian gelombang ini nanti apakah akan dipantulkan atau diserap oleh objek. Asumsikan ternyata ketiga gelombang ini dipantulkan. Kemudian hasil pantulannya ini secara kuantitatif akan ditangkap oleh kamera. Kalau seandainya dari 3 gelombang ini hanya gelombang merah yang dipantulkan, berarti objek ini akan terlihat berwarna merah. Tetapi kalau seandainya dari 3 gelombang ini yang dipantulkan hanya warna hijau, berarti objek ini akan terlihat warna hijau. Tetapi kalau seandainya yang dipantulkan adalah gelombang biru, berarti objek ini akan terlihat berwarna biru. Sedangkan kalau ketiga-tiga gelombang cahaya ini dipantulkan, maka objek ini akan terlihat berwarna putih. Bagaimana kalau seandainya ketiga gelombang ini tidak dipantulkan, tapi diserap semua oleh objek, maka yang tertangkap kamera itu adalah warna gelap atau hitam. Nah, jadi yang ditangkap oleh kamera sebenarnya adalah jumlah pantulan cahaya, jumlah pantulan gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. Nah, nilai jumlah pantulan ini kita sebut atau kita representasikan dengan nama intensitas. Semakin banyak cahaya yang dipantulkan, maka nilai intensitasnya akan besar. Tetapi semakin sedikit gelombang cahaya yang dipantulkan, atau dengan kata lain, sebagian besar itu diserap oleh objek, maka nilai intensitasnya akan kecil. Oleh sebab itu, kalau seandainya tidak ada satupun gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek, maka artinya nilai intensitas ini akan 0. 0 itu berarti berwarna gelap. Seperti inilah proses bagaimana sebuah citra dibentuk dari gelombang cahaya. Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Wahyono. Pada segmen video kali ini kita akan membahas tentang proses yang namanya digitalisasi sebuah citra. Berikut adalah penjelasannya. Sebuah citra menangkap gelombang cahaya yang bernilai kontinu, sehingga perlu diketahui bahwa kita mendefinisikan sebuah citra sebagai fungsi pada domain kontinu. Oleh sebab itu, sebuah citra merupakan sinyal analog. Karena sebuah citra merupakan sinyal analog, ketika kita akan melakukan pemrosesan sebuah citra pada perangkat digital, kita perlu melakukan proses yang namanya digitalisasi citra, yaitu proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskrit. Di dalam sebuah perangkat digital, biasanya sudah ada proses yang disebut sebagai proses digitizer atau proses digitalisasi. Jadi setiap objek yang ditangkap oleh kamera, kemudian oleh kamera ini akan diproses menjadi berbentuk diskrit dengan menggunakan teknik digitalisasi
Baru kemudian kita akan mendapatkan citra digital. Dari citra digital inilah kita melakukan pengolahan, melakukan analisis lebih lanjut untuk mendapatkan sebuah informasi. Secara umum, karena citra awalnya berupa analog, proses digitalisasi bisa dilakukan ke dalam dua buah operasi, yaitu sampling, yaitu proses digitalisasi pada ranah spasial, dan yang kedua adalah kuantisasi, yaitu level digitalisasi pada ranah intensitas atau intensity. Kedua proses ini mencoba untuk melakukan diskritisasi, yaitu merubah nilai analog menjadi nilai diskrit sehingga dapat disimpan atau diproses pada sebuah komputer. Kedua-duanya meskipun sama-sama melakukan diskritisasi, tetapi dilakukan pada domain yang berbeda. Untuk sampling pada domain spasial, sedangkan kuantisasi pada domain intensitas. Sebagai ilustrasi, berikut adalah perbedaan sampling dengan kuantisasi pada sebuah citra. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa proses sampling merupakan proses di mana kita menentukan berapa ukuran sebuah matriks. Bisa saja 2x2, 3x3, 10x10, atau mungkin 100x100. Nah, ini adalah proses yang disebut sebagai sampling. Sedangkan untuk yang kuantisasi, ini adalah masing-masing nilai intensitas itu akan bernilai dari berapa sampai berapa. Ini adalah proses yang disebut sebagai kuantisasi. Dengan menggunakan dua proses ini, maka kita akan mendapatkan sebuah citra digital. Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Wahyono. Pada segmen video kali ini kita akan membahas tentang proses sampling pada digitalisasi sebuah citra. Berikut adalah penjelasannya. Sampling merupakan sebuah proses diskritisasi nilai citra pada domain spasial, dan elemen terkecil yang dihasilkan pada sampling disebut sebagai pixel atau picture element atau elemen citra. Sedangkan pada kasus 3D, elemen terkecil tersebut disebut juga sebagai voxel. Ukuran sampling yang kita gunakan pada sebuah citra kita sebut juga sebagai resolusi citra. Jadi kalau kita memiliki sebuah citra dengan ukuran 1 megapiksel, itu artinya akan ada banyak 1000 piksel, akan ada banyak 1 juta piksel pada citra tersebut. Berikut adalah ilustrasi bagaimana sampling dilakukan. Seperti terlihat pada gambar, pada awalnya gelombang cahaya yang ditangkap oleh kamera dipantulkan pada bidang gambar kontinu. Baru kemudian dengan teknik tertentu kita melakukan sampling dengan ukuran menjadi 5x5. Tentunya kita bisa juga menggunakan ukuran sampling berbeda sehingga akan menghasilkan citra yang berbeda. Misalnya kita menggunakan ukuran 10x10, 20x20, atau mungkin 100x100. Ini adalah sampling, jadi menghasilkan banyaknya atau mungkin menghasilkan ukuran dari sebuah matriks. Ketika kita menggunakan ukuran sampling yang berbeda, tentunya akan memberikan efek pada hasil citra yang kita miliki. Sebagai contoh, misalnya kita menggunakan ukuran sampling 4, kita tidak bisa menebak objek apa yang ada pada gambar. Tetapi ketika kita meningkatkan secara perlahan ukuran sampling, misalnya menjadi 8x8 atau menjadi 16x16 atau menjadi 32x32 atau menjadi 64x64 atau bahkan menjadi 128x128. Dengan meningkatkan ukuran sampling, maka kita akan dengan mudah dapat melihat detail dari objek pada citra tersebut. Ini adalah pengaruh dari sampling. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa sampling ini akan berpengaruh berapa banyak piksel yang digunakan untuk
merepresentasikan sebuah objek yang ditangkap oleh perangkat digital. Semakin tinggi ukuran sampling, maka semakin detail objek yang kita miliki. Tetapi semakin rendah ukuran sampling, maka kita tidak akan dapat melihat dengan detail objek apa yang ada pada citra tersebut. Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Wahyono. Pada segmen video kali ini kita akan membahas tentang proses kuantisasi pada digitalisasi sebuah citra. Berikut adalah penjelasannya. Jika sampling melakukan digitalisasi pada domain spasial, kuantisasi sebaliknya. Proses ini melakukan digitalisasi pada domain intensitas atau pada domain banyaknya gelombang cahaya. Misalnya, jika gelombang cahayanya itu ukurannya itu adalah 200 misalnya, maka 200 ini kan nilainya kontinu. Nah, kemudian kita mencoba untuk membuat nilai diskrit dengan membuat beberapa level. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh bagaimana proses kuantisasi pada sinyal analog yang kemudian kita buat level-levelnya sesuai dengan jumlah level yang kita inginkan. Untuk kasus di sini kita menggunakan sebanyak 7 buah level. Tentunya kita bisa memilih beberapa level yang akan kita gunakan dalam melakukan kuantisasi. Pada sebuah citra, biasanya jumlah level yang kita gunakan adalah 256, yaitu setiap pixel akan memiliki nilai 0 sampai 255 atau kita sebut juga sebagai 8 bit. Pixel-pixel ini dengan menggunakan level 256 digunakan untuk merepresentasikan intensitas gelombang cahaya. Untuk citra berwarna, setiap channel warna akan mengandung 256 level. Jika sampling dikaitkan dengan resolusi citra, maka kuantisasi akan dikaitkan dengan kedalaman warna, yaitu jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah warna. Karena tentunya kita akan memiliki banyak warna, nah kemudian kita perlu menyesuaikan berapa banyak level warna yang akan kita gunakan. Nah, biasanya ini juga disebut sebagai bit per pixel. Ada berbagai macam jenis-jenis kedalaman warna. Ada yang memiliki 8 bit color, yaitu 3 bit pada channel red dan green, serta 2 bit pada channel blue. Atau bisa juga direpresentasikan dengan menggunakan 16 bit, menggunakan 18 bit, atau menggunakan 24 bit. Ketika kita menggunakan jumlah level yang berbeda, tentunya tampilan citranya juga akan berbeda. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan bit hanya bersama dengan 1, yaitu bernilai 0 dan 1, maka citranya adalah citra hitam putih. Tetapi ketika kita meningkatkan jumlah bit menjadi 2, 3, 4, atau 8, maka citranya itu akan jadi lebih jelas. Pada gambar berwarna, penggunaan jumlah bit juga mempengaruhi ketajaman warna. Dengan menggunakan 32 bit, warna pada objek terlihat lebih tajam dibandingkan ketika kita menggunakan level 2 bit, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.